Halo, selamat datang lagi di Chin Power Talk. Who's speaking? Kali ini gue Alfa dan Florida Man ngobrol dengan basis sandal. Dia salah satu basis hebat yang gue kenal. Bisa dibilang idola gue juga. Karena bareng bandnya, dia udah pernah masuk TV Jepang dan juga tur di sana. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja simak perbincangannya. Enjoy! Chin Power Talk, who's talking? Oke, kita lagi bareng Bapak Alex Bramono nih. Basis, Halo. basis sandal. Yang Wah, gue ini- kenal, basis sandal yang gue kenal. Kok lu punya kenalan basis sandal gak bilang-bilang gue sih? Halo. Kan Gue juga belakang gue ada bass nih. Bass Caraya. Gak ini dong, Asik. gak fair dong. Nah, Belakang gue juga ada bass Caraya. Waduh, Oh, pada naruh Caraya. bass. Gimana? Bapak Alis kenapa basis Pak? Nggak angklung Pak? Coba ceritain Pak. Tolong lah. Wah, itu Awal mula cerita lama sih. Cerita Gimana, lama gimana? itu. Jadi kayak apa ya? Dulu tuh gue tuh ngeband tuh nyanyi awalnya sama band SMP gue. Terus kayak satu hari itu temen gue satu nggak datang latihan. Terus akhirnya gue iseng aja, yaudah sini bassnya gue yang main gitu. Soalnya pas latihan itu yang nggak datang itu main gitar kan. Jadi kayak akhirnya kita latihan berempat. Kok ini cuma bass doang, nggak ada gitarnya nggak enak. Terus yang main gitarnya ganti jadi main bass. Jadi main gitar doang. Terus kayak nggak enak nih. Akhirnya udah gue main dah gitu. Terus pas gue main, deg-deg, wah enak, asik nih gitu. Ya udah gue keterusan main sampai sekarang. Oh, Kayak malah feelingnya di bass ya? Ya, Berarti dulu Oh. main bass sambil nyanyi gitu, Bang? dulu sih kayak begitu. Dulu kayak begitu. gitu ya. Mm-mm. Kalau bass pertama apa Pak? Brand bass pertama? Atau pertama gitar Brand dulu? bass. Tapi pertama gitar dulu kan? Alat musik yang bisa dimainin pertama kali. Iya. Kalau alat Piano musik dulu. pertama piano. Oh, basicnya pianis ya? Piano. Klasik Gua main atau piano dulu. pop aja? Klasik. Asik, mantap. Kayak gitu. Chopin, Debussy. Ya nggak nyampe sih. Cuma ya latihan lah. Yamaha step 1, step 2 lah. Oh ya, oh. Gitu. Oh, anak Yamaha, Pak. Iya dulu. Oh iya. Terus kayak dari situ dibeliin gitar klasik sama Pak Ade gua. Terus ya udah gua main-main gitar-gitar aja gitu kan, belajar. Baru bass. Kalau bass pertama tuh dulu ada merek, gua nggak tahu itu merek dari mana sih, namanya Leishman. Lisman. Itu Leishman tuh kayak apa ya? Kayak bass yang lu lihat di toko-toko KMG lah. Gitu. Kayak toko-toko KMG gitu. Dia, gua nggak Waduh. ngerti, katanya sih buatan Inggris, cuma terlalu ghetto gitu. Gua rasa sih buatan Mojokerto paling. Mojo. Meragukan gitu. Iya. Mojo tapi Ya, tapi bagus basicnya- itu. Boleh. Basicnya tuh udah gitar, udah keyboard, tapi kenapa di bass gitu? Maksudnya apa sih yang bikin bass lebih bikin nyaman daripada gitar atau keyboard gitu? Kan biasanya kalau orang bassis mah apa? Yang Iya, populer iya, tuh lead gitar, vokalis. Ya. Itu wajar sih. Kalau gue itu dulu seneng karena kayak apa ya? Pertama buat gue gampang awalnya. Jadi kayak gue nggak perlu mikir terlalu banyak gitu loh. Awal-awal gue belajar bass tuh kayak gue cuma perlu main satu note doang nih gitu. Yeah. Udah bisa ngeband gitu kan. Terus lama-lama semakin gue ngedalamin kayak gue semakin seneng aja gitu, kayak buat gue rasanya kayak main gitar tapi perannya beda gitu. Lebih rileks Terus nggak sih Bang kayak kalau main bass tuh? lebih rileks. Ya, lebih rileks, Iya kan? lebih rileks. Iya. Sama temen gua pernah bilang itu kayak, lu kalau mendingan lu belajar bass, karena kata temen gua kalau lu belajar bass lu pasti jadi bisa lebih bagus main gitarnya. Kayak gitu kata temen gua.
Terbukti nggak? Ada Terbukti nggak itu? terbukti. Akhirnya terbukti. Ya, gue ngerasa kayak gitu sih jadinya. Iya. Kayak Mantap. pas gue belajar ngebas, makin lama gue belajar bass, pas gue main gitar kayak gue nggak perlu latihan gitar, tapi kayak gue ngerti nih maksudnya ini apa gitu. Kayak gitu. Tapi gue kurang lebih sama loh Bang. Dulu ceritanya mau main gitar gue Bang. Tapi awal-awal nggak dibeliin gitar, malah dikasih ukulele kan nggak nyambung tuh. Tapi tetap mau main gitar. Ya. Akhirnya dapatlah beli gitar. Gitar dulu bukan yang nilon, yang string tuh beli. Oh frustasi itu kan sakit banget tuh. Iya. Tapi tetap kekeh mau ngeband. Gimana caranya tetap ngeband? Main bass aja, main bass. Kalau bass kan nggak terlalu ribet kan sih sebenarnya. Tapi benar setelah main bass lama gitu, pas balik lagi main gitar, emang nggak langsung jago, cuman kayak lebih lancar kerasa, gitu. Benar sih Bang. Iya, kerasa aja kan. Kalau cerita gue sih gitu. Gimana Alfa sebagai basis juga, Enak? Gimana? Gue bukan basis, cuman punya bass aja. Anda ini suka. Kalau Pak Alex, basis idola siapa nih Pak? Flea bukan? Basis idola, Flea ya. Itu pertama-tama gue belajar main bass ya. Dia terus, gue suka basis-basis punk gitu kayak Markopus gitu. Markopus ya, gue juga suka Markopus tuh. Iya. Telanjangnya ngikutin nggak Pak? Telanjang, kalau manggung telanjang. Wah, ngikutin. Belum berani gue. Belum berani. Di kamar mandi doang palingnya. Terus siapa lagi ya? Waktu zaman-zaman itu sih zaman-zaman awal-awal gue belajar, rata-rata gue idolain di luar negeri semua gitu. Influence paling besar siapa, Wak? Kalau sampai sekarang gue masih suka banget sama Flea sih, sampai sekarang. Flea. Sampai sekarang, cuma kesini banyak kayak gue suka Marcus Miller, terus Jaco Pastorius gue suka banget. Terus kayak ada pebasis juga, dia pemain basket unik deh, namanya Wayman Tisdale, kalau pernah dengar. Itu gue suka banget tuh, cuma udah almarhum orangnya, tapi legasinya kayak nggak tergantikan gitu. Itu dari skena musik apa sih Bang? Lebih ke punk ya? Funk atau punk ya kayaknya? Ada yang jazz, Jaco Pastorius sama Marcus Miller jazz kan. Cuma kalau punk itu ya Markopus gitu. Terus mantap. rock, dari rock gitu, Flea kayak gitu. Seperti itulah. Ini pertanyaan yang gue pengen tanyain dari dulu Pak. Oh silakan. Kalau main bass bisa nggak sih diem gitu, anteng gitu? Kalau main bass di panggung ya. Nggak setuju. Kayaknya nggak bisa diem deh kalau main bass. Iya, kenapa bisa nggak diem gitu Pak? Susah ya. Nah ini sebenarnya agak lucu nih alasan kenapa gue nggak bisa diem nih. Gue itu orangnya ngantukan. Dalam titik gue pernah hampir tidur pas lagi manggung. Gue nggak bercanda. Wah gila, gimana ceritanya tuh Pak? Pernah itu waktu itu gue lagi main reguleran gue. Reguleran. Terus gue ngantuk banget, asli sengantuk itu. Sampai akhirnya kayak terpaksa gue jadi nggak bisa diem kalau main, dan itu kebawa terus akhirnya. Oh, awalnya biar ngilangin ngantuk itu. Iya, awalnya. Jadi kayak emang gue orangnya gampang excited, makanya kebawa pas lagi manggung kan. Cuma begitu gue mainnya santai, maksudnya kayak nggak terlalu banyak gerak, malah gue jadi ngantuk gitu. Ya. Akhirnya ya seperti itu. Cuman lebih kayak gitu. Gak tahu gimana ya, lebih. Ya. Kalau menurut gue nih Bang, karena lebih relax main bass. Tapi tergantung style sih, kalau lebih complicated mungkin. Cuman kalau main bass gak tahu kenapa kayak ngikutin beatnya tuh enak gitu. Jadi badan kaki tuh otomatis siang gitu. Kalau menurut gue sih Bang. Kan kita ngedengerin drum kan. Iya. Ngedengerin drum. Jadi pada akhirnya akan lebih peka gitu loh. Cuma dalam artian peka di sini bukan superior ya, tapi kayak lu terbiasa dengerin kick gitu. Kalau misalnya main gitar kan kita main di antara itu, dia main di antara kick sama rhythm sama melodi kan gitu.
Jadi Contoh ngelihat lah. hal ya beda ini aja, beda apa yang dilihat aja gitu. Iya. Meskipun sama pada tujuannya. Mantap. Ini Pak, Tokyo Light dong Pak. Seberapa Apaan nih? Wah, kenal. Tokyo Light nih kan gue udah ngikutin lama lah, gila Tokyo Light tuh. Iya. Iya Thank you. udah ngikutin lama kan gitu. Nah, yang gua lihat tuh emang Tokyo Light tuh Alexander Bramono gitu. Itu gimana tuh, Pak? Kayak si ikonnya tuh apa Alexander Bramono gitu. Emang si Alexander Bramono tuh konseptor atau emang gimana sih sebenarnya? Sebenarnya sih Tokyo Light itu kan band gue sama teman kecil gue, vokalisnya itu emang teman gue dari kecil. Cuma emang dia orangnya nggak begitu banyak vokal, cukup banyak berbicara lah gitu. Jadinya kelihatannya gue banyak gue yang proaktif. Sebenarnya sih kalau dari ide dengan segala macam itu tuh gue kerjanya sama dia. Bareng-bareng. Gitu. Selalu bareng-bareng. Apalagi ya sekarang gue punya member tetap maksudnya sekarang udah gue berempat udah tetap. Itu kita berempat sebenarnya udah punya ini yang sama lah gitu. Udah punya kayak kedudukan yang sama kayak gitu. Gitu ya. Cuma memang ya karena bertahun-tahun gue emang gue emang lebih banyak ngurus. Jadi ya kelihatannya gue terus. Gitu. Daninya Dewa. Ya, begitulah. Cuma ya gue nggak mau ketularan gila sih. Ketularan jago aja gue. Ke politik. Nanti. Tapi sayang ya, Dani sayang ya, gila. Kalau di musik, wah jenius parah sih, cuman kenapa itu harus ke situ ya? Ya, begitulah. Orang emang suka ada aja. Makanya, wah parah sih kalau di musik sih, nggak ngerti lagi. Ini kan kalau dari style main bass, kalau gue lihat kan Pak Alex ini banyak banyak istilahnya ghost notes lah. Kalau di gen mah nge-gen gitu ya Pak, nge-groovy-nya tuh kayak ini banget gitu, kerasa banget gitu. Emang suka yang groovy gitu, yang basicnya R&B jazz gitu, atau emang ke bawah aja gitu, secara naluri emang pengennya nge-groove gitu Pak? Kayaknya sih ini bawaan dari kecil sih. Jadi kayak orang tua gue itu suka banget sama musik-musik R&B, sama musik-musik jazz zaman dulu gitu. Bahkan musik-musik disco lama kayak Earth, Wind & Fire itu suka banget diputerin. Gue mungkin nggak sadar, maksudnya sebelum gue belajar main musik mungkin itu udah karena sering banget gue dengerin jadinya kebawa gitu. Dan memang pada waktu gue belajar, gue sangat tertarik dengan musik-musik seperti itu. Kayak gitu. Bawah ya berarti. Influence Ortu gede juga ya? Lumayan. Gue nggak bisa memungkiri gitu. Ya emang, saya orang tua gue memang pecinta musik soal dua-duanya kan. Kayak gitu. Tapi musisi Pak orang tua? Dua-duanya? Oh enggak. Kalau bokap nyokap hanya penggemar aja. Penggemar. Tapi main musik nggak ditentang kan ya? Kagak sih. Enggak. Itu juga gue cukup kaget. Itu. Yang penting mah selama bisa dapat duit lah kata nyokap gitu. Selama bisa dapat duit. Oh ya nih ngomong-ngomong duit nih Pak. Seorang Pak Alex Sander Bramono nih. Keganggu nggak sih sama COVID-19 nih? Wabah pandemik ini? Ya. Resah Keganggu sih pasti lah ya. Keganggu sih pasti dong. Maksudnya karena kan panggungan nggak ada ya. Terus kayak mau ngambil job reguleran juga lagi nggak ada, kayak gitu. Keadaan kayak gini emang maksa musisi untuk jadi kreatif sih buat gua. Kayak nyari celah lain untuk bisa berkarya, kayak gitu. Iya. Ini dong ya, maksudnya kalau gua pribadi, Gimana? Ya gimana? Lanjut. Oh, sorry. Iya. Jadi kayak gua pribadi kan, sebenarnya pekerjaan studio kayak produksi musik orang dan bla 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 itu sebenarnya baru mulai gue tekunin itu tuh kayak setahun belakangan kayak gitu loh. Setelah sebelumnya gue cuma kerjain iseng gitu. Coba begitu ada wabah gini gue jadi sadar bahwa anjir emang harus ada sih sebagai musisi lu harus lengkap gitu loh. Minimal ya
minimal mungkin kalaupun belum sampai tahap compose something, tapi bisa jadi musisi yang kerja di rumah untuk rekaman pribadi kayak gitu. Oh iya tuh. Iya, kayak maksudnya kan kayak misalnya pemain gitar gitu kan, terus kayak lagi nggak ada manggung, ya udah misalnya kayak buka-buka ini aja, kayak ini gue ngisiin gitar nih buat proyek, tarifnya berapa, bla bla bla, gue kerjain semua di rumah, bisa revisi, bla bla bla, kayak gitu. Berarti iya juga jadi semenjak ada gimana? Iya, jadi semenjak ada COVID ini auto putar otak semuanya juga, kayak pasti langsung ini ya, kayak bikin collab online gitu. Iya, langsung collab online. Terus ada yang reguleran online kan, kayak kalau lo lihat akunnya Bang Ibrani Pandean. Ya, gue nge-follow tuh. Dia kan bikin ini kan, bikin live Instagram, terus kayak lu bisa donasi ke dia kan. Iya. Itu buat gue brilian sih, Ibrani Pandian kan anaknya session player banget ya. Iya kan? Jadi dia live Instagram, lu bisa request, dia nyanyi, terus kalau lu seneng, lu bisa donasi. Jadi kayak lu kotak tip aja. Iya, benar-benar lebih langsung aja gitu ya, benar-benar. Jadi ada gitu. Tetap pemasukan ya Pak ya? Yang penting dapur ngebul. Jadi kesimpulannya jadi musisi harus bisa adaptasi mau kondisi apapun ya gitu ya? Betul. Jarang nih, biasanya kan, bukan biasanya, maksudnya banyak kan musisi yang kadang idealis banget nih, ngomongin kayak idealis ya kadang-kadang. Adaptasi itu menjadi sesuatu yang sulit untuk sebagian musisi, ya nggak sih? Karena jadi kadang sampai pada akhirnya mungkin idealismenya ngebunuh gitu nggak sih? Seberapa penting sih itu, harus bisa fleksibel? Sebenarnya kan gini, maksudnya buat kalau dari sudut pandang gue pribadi, kita jadi orang emang sebenarnya lebih pragmatis aja, tapi tetap harus punya idealisme, maksudnya tetap harus punya, karena kan itu yang ngebedain kita sama orang lain kan. Cuma kayak kita harus bisa ngebedain, kayak misalnya let's say gue bisa aja misalnya disuruh ngeband, ayo mau nggak ngeband, bikin band, anggaplah bikin band pesanan label lah ya, kalau zaman dulu kan biasanya gitu kan ya. Mau nggak lu? Gue mau aja gitu loh. Selama di situ ranahnya gue bukan jadi diri gue sendiri, di situ ya udah gue jadi pegawai kayak gitu. Yang jelas mindset gue di situ adalah oke, gue kerja sesuai apa yang lu pengen, ayo boleh gitu. Cuma begitu gue kerjain musik gue sendiri, di situ gue idealis, dan ya udah, soal laku nggak laku kan, seenggaknya gue udah ngemisahin nih, ini pundi-pundi gue dari sini, tapi ini gue tetap puas secara musisi di sini kayak gitu. Tapi itu susah sih, itu susah banget. Sulit, emang nggak gampang ya, emang nggak gampang. Jarang ya yang bisa bisahin gitu ya. Oh iya, jarang. Ya ini kayak gue lagi kerjaan musik aja, musiknya ini yang diminta ini kayak ranah yang gue jarang bikin gitu loh. Terus apa Pak? Ya udah, gue disuruh bikin kayak anisong gitu. Ada. Kenapa? K-pop, anisong K-pop, Jepang. Enggak, anisong J-pop. Enggak, anisong J-pop. Oh, J-pop, anisong gitu ya. Ya, anisong gitu modelnya, jadi dia minta. Oh, ini anim. Gua kan maksudnya gua sering dengerin Jepang juga, gua juga sering dengerin anisong. Cuma kayak buat gua ini gua enggak pernah nih bikin kayak begini gitu. Cuma ya udah pesanannya kayak gitu, gua jadi cari referensi bla bla bla. Ya udah. Gitu ikutin keinginannya aja. Lebih versatil apa ya? Harus versatile. Ya, belajar. Suatu kata yang. Nih Wamuki, kalau Wamuki pengen tahu ya, Bapak Alexander Bramono ini dengan bandnya itu tuh salah satu istilahnya yang gua tahu band anak Jepangan gitu, yang udah tur Jepang loh. Waduh. Gila kan ya? Wah, itu gimana tuh cara? Maksudnya tips sukses bisa tembus tur gitu. Jepang. Ya, tur Jepang itu gimana tuh Pak? Ceritain Pak. Sebelumnya gini mungkin ya. Jadi
Tour Jepang sendiri sebenarnya in a nutshell bukan sesuatu yang sulit. In a nutshell. Lu hanya perlu nyari tempat buat di booking, dan lu tinggal manggung. Sebenarnya gitu. Cuma jadi, gua itu emang dari 2013 udah penetrasi kecil-kecilan ke pasar sono. Tapi bener-bener gue mikirnya skala kecil, cara underground aja kayak gitu. Jadi gue mikir ya udah meskipun yang dengerin gue cuma 20 orang, tapi 20 orang ini beli musik gue kayak gitu. Nah, dari 2013 itu gue masuk, terus gue emang sempat beruntung pernah main di acara TV di sono gitu. Terus akhirnya waktu 2016 itu ada satu opportunity gue diundang satu festival kecil gitu di Osaka. Pas lagi festival itu ngundang gua, cuma bener-bener swadaya, dia nggak ngebayarin gua ongkos apa-apa gitu. Cuma kayak gua boleh aja gitu. Gua boleh monetisasi semuanya dari acara itu gitu. Gua sebenarnya tadi kita sempat kayak wah kayaknya nggak usah deh terlalu riskan gitu kan. Cuma tahu-tahu gua dibantuin temen gua, ada orang anak Osaka. Dia kayak udah sekalian bikin tour aja, mau nggak lu gitu. Akhirnya ya udah nih, ngirim demo. Jadi kan kalau mau manggung di Jepang itu, kalau mau booking kan lu harus bayar kan, dan bayarnya mahal coy. Kayak satu venue itu lu bisa dalam hitungan rupiah tuh 10 juta men. Bisa 10 juta lu harus bayar. Itu satu tempat? Satu tempat. Oh. Rata-rata di Jepang itu band-band indinya sebenarnya pada nyewa tempat dan mereka patungan kayak gitu. I see. Jadi misalnya kayak ada 5 band mereka patungan. Jadi berapa tuh seband 2 juta kayak gitu. Terus uangnya nanti dari tiket masuknya. Cuma karena gua sistem yang nge-approach si venue-nya, gua kirim demo, ternyata mereka suka, jadinya gua gratis main di sono. Rezeki banget. Iya. Rezeki banget. Ada yang gua ada yang emang dia gue nggak gratis banget, cuma dia sistemnya kayak bagi hasil jadinya. Jadi kayak kalau pengunjungnya datangnya di atas 50%, lo nggak usah bayar, maksudnya nggak usah bayar biaya masuk ke gue kayak gitu. Waktu itu gue main di Tokyo, ya ada tuh satu venue kayak gitu. Ternyata gue tempatnya sold out, jadi ya udah. Mantap. Kayak gitu. Tapi audiens Jepang gimana? Dibandingkan dengan audiens Indo ya, maksudnya in general gitu. Jadi gini, audiens Jepang itu adalah audiens yang sangat penasaran, curiosity-nya tinggi. Dan konsumsi musik buat mereka itu, kalau dari yang gue lihat, itu levelnya udah memang maksudnya Jepang kan gue bisa anggap mereka di atas Asia lah, gue bilang ya. Di atas Asia pada umumnya. Maksud gue tahap mereka itu kayak orang, mereka tuh bulenya Asia menurut gue. Jepang dan Korea. Gitu. Dimana musik itu buat mereka adalah konsumsi udah kayak kita nonton bioskop kayak gitu. Nah maksud gua gini, orang Indonesia ada nggak sih lu mau nonton gigs tapi lu cuma pengen nonton aja karena lu nggak suka, karena lu maksudnya gini, kayak lu mau nonton gigs itu kan ya gue juga seperti itu, maksudnya masih jarang banget yang pengen dateng gigs cuma karena lu pulang kantor capek, gue pengen nonton gigs gitu loh. Di sana udah sampai tahap seperti itu gitu loh. Jadi kayak makanya audiens saya itu sangat-sangat curious. Makanya begitu waktu itu info band gue main di sono, yang datang itu rata-rata penasaran, oh ini band Indonesia seperti apa sih gitu loh. Mereka nggak punya prejudis apa-apa terhadap musik gue kayak gitu. Berarti benar ya, ke kabar-kabar di Jepang di open ya untuk segala musik yang nggak apapun itu ya musik. Iya, cuma ya kalau lu mainnya jelek ya mereka walk out. Nah, ini satu yang pertama kenapa sih Bang di awal tuh kenapa tertarik dengan skena musik Jepang? Dan kedua, benar nggak sih sependengaran gue, band Jepang itu walaupun band baru kayaknya skillful semua, technical banget gitu nggak sih? Kalau soal teknikal sebenarnya nih sejujurnya orang kita itu nggak kalah, malah bagusan teknik orang kita loh.
sebenarnya mah. Oh, oke. Sebenarnya bagusan kalau dibilang teknik ya teknik. Cuma orang kita ini apa ya gue nyebutnya ya? Kurang exposure. Kurang exposure dan mungkin kurang berani eksperimen. Oh, iya. Menurut gue pribadi, gitu. Mindsetnya kita adalah kita jago diikutin. Kalau menurut gue. Jago cover gitu, gimana? Jago cover, ya kita jago banget cover, kita jago ngikutin gitu loh. Oh, tapi dia nggak mau bikin karya original gitu ya, maksudnya? Karya original kita pun masih seperti band luar juga, meskipun Jepang juga seperti itu sih. Cuma kayak kita belum nge-push, ngerti gak sih? Masih kita belum nge-push banget nih potensi kita. Baru 3 tahun belakangan ini kita mulai banyak banget band-band indie Indonesia ini benar-benar mulai explore banget kan. Iya. Cuma dulu itu kayak kita ini cuma kurang berani menurut gua. Kayak gitu. Kalau Jepang itu mereka giftednya sama rajinnya. Kita nggak ada kita emang susah banget ngalahin mereka itu di persistensi mereka. Mereka rajin banget gitu loh. Persisten banget. Dan mereka ngulik sesuatu tuh bener-bener serius gitu loh. Kayak gue itu waktu manggung itu ada kali 3-4 orang itu nonton yang lain mah joget, itu 4 orang tuh di depan ngeliatin tuh nggak lo? Kayak ngeliatin banget apa yang gue lakuin gitu loh. Nganalisa. Iya. Kayak wah gila, gue bilang nih orang-orang robot kali ya, gue pikir gitu loh. Itu yang selalu bikin wah sama orang Jepang sih, bener sih. Asli. Gue kayak wow, gila nih orang-orang nih. Makanya kadang kalau pernah maksudnya ngeband gitu ya, mau mainin apa? Mau mainin lagu band Jepang. Aduh, kayaknya udah under pressure duluan nih. Kayaknya mainnya susah nih kayak gitu. Iya, kita apa ya? Gue ngeliatnya sih kita nganggapnya susah karena kita belum mindsetnya belum sampai ke ini ya sih, belum sampai ngerti poinnya kenapa mereka main seperti itu kalau menurut gue. Maksud gue gini, misalnya, let's say gue mencontoh deh, band Jepang, di Jepang kan yang paling populer di cover kan misalnya band Japanese rock kan, band Visual Kei misalnya, kayak gitu. Siapa? Tapi kenapa jarang band? Siapa? Ya misalnya band Visual Kei, misalnya. Oh, VK. Visual Kei. Aura sekarang Aura. Oh ya. Atau Laruku gitu kan. Nah, kita nih padahal maksudnya gini, kita udah takut sama musiknya duluan. Padahal kalau kita kulik satu-satu, mindsetnya kita kulik, itu nggak sesulit itu gitu loh. Kayak misalnya mau main Laruku, berarti kan harus paham sound dulu. Kan sebenarnya belajar sound itu nggak sesulit itu gitu loh. Iya. Kayak lu ngerti delay, lu ngerti reverb, lu ngerti sound gitar. Minimal udah bisa itu, lu udah bisa ngeliatin suaranya bagus. Terus kayak kalau lu pahamin kan kayak sebenarnya nih prinsipnya misalnya kalau Laruku itu Ken itu jago main blues. Yaudah belajar main blues dulu kayak gitu. Begitu lu bisa main blues, lu bisa tuh mainin Laruku. Nah, kayak gitu loh. Kita kayak ibaratnya mau bikin bangunan, belajar pondasinya dulu. Kayak gitu. Tepat. Iya. Kayak gitu. Oh, iya. Iya sih, bener sih. Kalau misalnya standar sukses dalam bermusik menurut Pak Alek apa nih, Pak? Sukses ya? Menurut ente gitu. Gue sukses nih karena udah nge-achieve apa gitu sih. Kalau gue lihat kan, gue lihat lu sukses, lu udah masuk TV Jepang gitu. Terima kasih. Wih gila nih udah masuk TV Jepang gitu. Kalau musik, nah kalau misalnya pencapaian secara karya, kalau untuk pencapaian secara karya, kalau menurut gue pribadi suksesnya adalah yang jelas lo sebagai band, karya lo tuh diterima oleh orang gitu. Karya lo tuh bisa, maksudnya orang tuh bisa mengetahui. Jadi gini, lo sebagai band itu adalah karya lo itu udah diperhitungkan gitu. Orang-orang sudah tahu, oh ini si ini ya, ini si itu ya, kayak gitu. Iya. Cuma kalau dari segi lo sebagai musisi yang hidup, buat gue sukses adalah pada saat lo bisa hidup secara stabil dari musik. Udah income gitu. Ya. Menghasilkan. Iya, menghasilkan tapi stabil aja. Jadi gini,
tinggi rendahnya penghasilan kan semua relatif ya. Coba buat gue kalau stabilitas gue rasa kita setujulah di hal yang sama gitu ya. Jadi kayak lu segala macam kehidupan lu dipenuhi dari musik lu kayak gitu, dari kegiatan lu bermusik. Buat gue itu sukses kayak gitu. Yes, kalau kata itu kalau kata siapa Bang Bagus Netral, Doi ngomongnya gini, gua ngeband kata dia itu mungkin nggak tiap hari masuk TV. Cuma kata dia mobil kijang gua ada terus tuh, nggak gua jual. Oh iya. Dapat. Iya. Kalau Pak Alex tipe musisi yang mantau chart Billboard gitu nggak sih? Nah ini kebiasaan buruk gua nih, gua tuh nggak pernah mantau. Baru setahun belakangan ini gua mantau. Kenapa tuh? Belakangan ini gua update. Kenapa tuh? Kenapa? Karena milih untuk emang update. Ini aja. Gue milih untuk update itu karena emang gue mulai ngerasa mentok aja gitu, kayak wah gini-gini aja nih yang gue bikin, yang gue dengerin bosan. Ya udah deh gue coba update kayak gitu. Yeah. Coba appreciate sesuatu yang di luar yang biasa gue dengerin aja gitu. Ini chart Indo ya? Chart Indo iya, chart bule juga iya. Kayak gitu. Untuk apa nambahin referensi gitu ya Pak ya? Iya benar, referensi sih. Jadi kayak selain yang gue suka, kayak gue harus tahu juga yang lagi in sekarang apa kayak gitu. Yang lagi in K-pop. Iya itu juga tuh. Nah menurut Pak Alex, gimana nih? Pak menurut Pak Alex segitu pentingnya nggak sih chart Billboard itu untuk musisi sebenarnya kalau di industri popnya? Buat gua chart Billboard itu pentingnya buat I.O. Buat pamer ke I.O. apa gimana? Kalau secara musisi untuk naikin posisi tawar lu. Harga ya? Saat lu nawar harga dan lain-lain. Iya, ini sama kayak ngomongin penting gak sih follower Instagram di band lu. Nah, menurut lu gimana tuh? Buat gua follower Instagram itu pentingnya buat buat daya tawar lo ke I.O. Kayak gitu. Karena mindsetnya berbeda antara musisi dan I.O. kan. Karena kan I.O. itu banyak yang nggak paham musik. Dan ini gue bukan yang mendegrade mereka. Cuma memang mereka ya bikin event. Mereka jagonya bikin event. Kayak gitu. Perkara mereka tahu siapa yang lagi in kan, mereka ngeliatnya dari sosial media, dari chart. Kayak gitu. Setuju sih Pak gue. Gue pernah bilang soalnya. Gue pernah bilang sekarangnya ke orang lain gitu. Ke yang lebih tua dari gue, musisi. Pak, Bu, sekarang KTP-nya musisi follower Instagram gitu. Soalnya ada yang kualitas lebih bagus, tapi followernya lebih dikit, bakal dibayarnya lebih mahal yang kurang bagus tapi followernya banyak gitu. Bener. Kan buat menggerakkan massa. Iya. Emang gimana ya? Ya itulah saat kita ngeliatnya musiknya sebagai industri gitu. Makanya kalau ngomongin chart Billboard dan lain-lain, gue ngeliatnya udah itu industri, itu jualan, itu angka. Apa kayak itu lapangan lu tuh, angka itu tuh lapangan lu. Kayak KPI yang harus lu capai. Kalau lu ngomongin musik sebagai industrinya. Kayak gitu. Ini Pak, mohon maaf. Cuma gue pengen nanya ini, mohon maaf tapi. Ya. Mohon maaf tapi. Kalau ngobrolin soal angka nih ya. Ya. Nih mohon maaf nih, jangan marah ke gue nanti bete. Kenapa nih? Ini sebenarnya nggak enak gue nanya ini. Nggak apa-apa. Bener nih. Iya. Kok view-nya Neverone nggak terulang lagi apa ya? Kenapa? Oh itu. View-nya Neverone nggak terulang lagi gitu di sekarang gitu. Itu sih kayaknya emang ini, apa namanya, gue sih kalau Neverone emang one of a kind sih, gue kaget sih, terus terang. Kan viral banget tuh, gila, pertama nge-boom banget kan gitu. Gue lebih ngelihatnya Neverone itu adalah efek dari TV Jepang sih, efeknya dari situ. Terus kayak memang waktu Neverone itu jor-joran banget kan, promosinya pakai label, maksudnya gue pakai label internet kayak gitu. Gue itu kalau Tokyo Light ini sekarang sebenarnya band yang tetap belajar sampai sekarang.
Kayak semuanya itu secara proper belum pernah kita coba. Terakhir rilisan yang baru gue ngerasa bener-bener proper itu rilisan yang terakhir itu Hantu itu. Ya Hantu gue Dimana suka gue banget bener-bener, wah thank you. Gue suka banget Hantu asli. Dimana kayak apa ya, kayak semuanya gue kerjain secara proper. Kayak marketingnya dengan budget yang gue punya saat itu dan teman-teman gue, kita coba nyasar kayak gini, kayak gitu. Gue kalau misalnya, kalau mau taruhan, buat gue Hantu kalau gue bikin video klipnya, itu view-nya akan di atas Neverone menurut gue pribadi. Iya. Tapi setuju, nggak tahu kenapa ya, dengerin Hantu sama Neverone, gue pribadi bang lebih nggak tahu kenapa lebih klik ke yang Hantu sih sebenarnya. Iya, bener sama gue juga lebih ke ini Hantu sebenarnya. Kalau yang Neverone jelas kayak apa ya? Kayak ya emang baru aja gitu, cuman kayak Hantu mateng banget gitu kalau gue denger tuh. Itu makanya kan gue bilang kayak itu tuh proses belajar gue ngeliatnya. Neverone itu tuh kayak buat gue, kayak gue pertama kali belajar bikin karya, bikin video klipnya, oh seperti ini gitu. Terus promosiin sendiri. Nah di Hantu itu gue coba semua yang gue lakukan di Neverone tapi pakai hal yang proper gitu, rekaman yang bener-bener proper. Terus kayak produksinya bener-bener gue minta orang lain buat producing kayak gitu. Terus kayak marketing gue juga pakai tim marketing kayak gitu. Cuma minus video klip aja sih itu. Keren tapi. Ini kalau Somebody Else gimana nih Pak yang baru nih Pak? Nyeritain apa nih Pak? Somebody Else tuh ini kok, jadi kalau lagi musimnya itu ya itu, Picasso itu ya. Bang, sorry bang, gue WC dulu bentar ya. Silakan. Yang Picasso itu lagi musimnya Pak. Iya asli. Gue juga waktu ngeliat aplikasi itu tuh kayak wah coba deh gue bikin deh gitu kan. Terus ternyata pas gue mau bikin artnya udah pakainya lucu banget gitu. Ya udah. Itu gimana Somebody Else Pak? Ada perubahan nggak sama atau nyoba hal yang baru kah gitu? Dari single-single sebelumnya gitu formulanya? Tetap Tokyo Light. Cuma kayak itu versi idealisnya aja dari Hantu kayak gitu menurut gue. Kayak Hantu itu kan buat gue adalah sesuatu yang gue bikin buat pasar di sini. Kayak gitu loh. Kayak maksudnya ya lirik bahasa Indonesia kayak gitu. Coba bikin Somebody Else tuh kayak Hantu tapi gue bikin versi bulenya kayak gitu. Ya itu juga masih demo banget, Nanti gue pengen belum tahu hasil akhirnya seperti apa. Sempet sih waktu sebelum ngerekam versi ini tuh ada sebenarnya kayak Somebody Else tuh kita rekam versinya jauh beda sama yang ini gitu. Mungkin ya versi yang jauh beda ini bakal masuk buat versi single benerannya. Oh, jadi bukan yang kemarin gitu ya? Iya, jadi kemarin itu gue anggapnya bikinnya kayak limited. Jadi ya buat pendengar lah, buat teman-teman kayak gitu. Bikin penasaran banget asli. Lebih susah nembus pasar sini atau pasar luar sih Pak sebenarnya Pak? Kalau musik? Menurut gua ya itu tadi lebih susah pasar Indonesia, soalnya kayak pasar Indonesia itu punya apa ya, kayak pasar Indonesia itu agak unik kayak gitu loh. Kadang-kadang trennya gampang banget lu terka, cuma kadang-kadang selalu ada yang tiba-tiba muncul kan di tengah-tengah apa, selalu ada toto jebret kayak gitu loh, yang orang-orang nggak nyangka aja. Gampang suka, gampang lupa. Kalau menurut gue pribadi. Cuma kalau misalnya kalau luar, kalau lu original, lu bisa nembus gitu loh. Kalau lu original, saat lu punya unik ya, selling point lu gitu. Nah ini karena kan di Indonesia selayaknya orang Asia, sebenarnya ini emang gue sih lebih lihat mindset Asia ya. Originalitas kadang tidak menjual. Kenapa kadang tuh Pak? Tidak. Karena kita cenderung masih geger sama luar negeri, menurut gue pribadi. Mindsetnya masih ini, konsumtif, bukan produktif. Ya, kita agak, kayak kita, mindset kita
maksudnya gini, mindset kita itu adalah misalnya lu bikin sebuah band lu misalnya bisa numplek kayak Radiohead gitu, lu pasti laku di sini. Minimal lu pasti laku. Kalaupun lu nggak di major laku, lu di skena lu laku, lu pasti laku. Dan omongan orang pertama kali ada, wah gila lu, sound lu, gitarnya itu Ed O'Brien banget kayak gitu. Iya. Dan kita digituin bangga ya? Iya, kayak gitu. Memang sih, maksudnya gue juga tidak munafik. Pada saat bisa disamakan dengan artis idola, pasti akan seneng gitu. Iya. Cuma pada akhirnya kan lu akan pengen lebih dari itu dong, kayak gitu. Benar-benar. Sementara pada waktu lu original, dalam artian lu punya sound lu sendiri. Nah itu yang sulit gitu loh. Di sini orang kadang-kadang nggak tahu gitu loh. Ini gimana ngejual ya? Kan kita sering banget kan lihat cerita band Indonesia laku dulu di luar negeri, begitu balik sini baru mereka jadi keren. Iya, banyak. Kayak gitu. Iya. Emang selalu kayak gitu, bukan banyak kayaknya. Iya. Dan nggak cuma di Indonesia, umumnya negara Asia sih seperti itu sih yang gue perhatiin. Kayak gitu. Cuma gue ngomongin ini bukannya gue nge-degrade ya, cuma kayak seperti ini, kita harus akuin dulu nih, gitu. Fakta kok di lapangannya memang seperti itu gitu. Suka tidak suka kan. Cuma memang gue senengnya adalah kita makin lama makin diverse gitu loh. Dan memang nggak bisa dipungkirin muncullah kan beberapa nama-nama yang bisa berkarir di luar negeri gitu loh. Yang akhirnya beneran jadi artis, maksudnya internasional kan. Itu ngebantu ngedongkrak apresiasi kita sih. Kayak gitu. Mantap. Iya. Tapi ini Wak, ngomongin pasar Indo ya, kan lagi in banget nih K-pop nih. Oh iya. Menurut Bang Bram nih gimana nih? Ini overhyped apa sekedar overhype atau emang beneran bagus sih? Menurut Bang Bram. Kalau K-pop sendiri kan sebenarnya kalau gue perhatiin gila ya produksinya ya. Produksinya nggak ada yang main-main kan. Setuju sih. Kayak sound dan everything kayak gitu. Maksudnya gue bukan pendengar K-pop, tapi kayak kalau gue ngedenger ya yang misalnya lagi santer nongol aja gitu loh. Misalnya siapa gitu di sini kan. Itu kayak mereka udah sound BTS ya. Wah, lu perhatiin kan songwriter setahu gue bukan orang Asia deh setahu gue, ya nggak sih? Bukan, kolabnya banyak banget ya. Produser luar juga, writernya juga luar juga. Gitu. Di Terus luar kayak Korea. soundnya, mixnya juga segala macem gitu loh. Dan satu hal yang pasti, gue ngelihatnya mereka itu adalah kombinasi dari marketing yang bagus dan punya fans yang loyal. Makanya buat gue kalau dibilang overhype, ya nggak overhype juga sih menurut gue. Karena memang mereka punya fanbase loyal dan mereka emang punya kualitas yang keren. Jadi ya udah gitu. Kalau dari segi musik sendiri gimana sih? Maksudnya kita ngomongin lewat dari visual ya. Maksudnya dari segi musik sendiri K-pop lu gimana? K-pop itu kalau dari segi musik Amerika banget. Progresi Amerika. Sebenarnya Amerika buat gua. Buat gua itu bener-bener kayak musik Amerika banget. Progresinya segala macam, drop-dropnya dan apa ya? Dan soundnya itu apa yang dilakukan Amerika itu sama Korea diadopsi. Kayak gitu. Diadopsi cuma dengan kearifan lokalnya mereka sendiri. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kan kalau ngomongin K-pop ini kan, K-pop itu kan bukan genre sebenarnya ya, kalau kita boleh di root balik ya. Sama kayak indie kan, indie itu kan bukan genre gitu kan. Iya, betul. Jadi si K-pop ini kayaknya di setiap rilisnya dia beda genre gitu. Bisa jadi nggak sih K-pop tuh? Kenapa? Bisa jadi apa? Apakah itu salah satu kunci besarnya K-pop? Karena mereka di setiap kali comeback, rilis ya, itu pasti beda genre. Bisa dibilang, kalau menurut gue ya. Karena itu yang bikin mereka jadi kerasa seger buat fans-fansnya. Dan mereka bisa nge-cater ibaratnya keinginan orang jadinya. Kadang-kadang kan ada rilisan R&B,
Terus tau ada rilisannya nyampurin rock kan, nyampurin metal kayak gitu. Kayak gue kemarin dikasih denger teman gue Dreamcatcher ya. Dreamcatcher, mantap. Ya. Kayaknya lebih relate di Dreamcatcher kan Jepang banget ya soundnya kan. Iya. Iya ya. Terus kayak apa namanya? Ya intinya mereka selalu evolve, apalagi ya maksudnya nggak usah ngomongin visualnya lah ya, paketnya. Lo udah nonton mereka tuh paket lengkap kayak gitu. Cuma emang satu sih, maksudnya Korea itu buat gua adalah sebuah idol, kayak mereka tuh ngejual kesempurnaan buat gua. Kayak mereka ngejual perfect, karena kan maksudnya begitu mereka nongol itu kan udah jadi satu kan, udah jadi something kan. Iya. Tiap membernya itu kayak mereka udah ketahuan role-nya apa. Maksudnya beda dengan kalau kita ngomongnya idol grup Jepang kayak gitu. Di mana grup Jepang itu mereka growing up dengan fansnya kayak gitu. Oh iya. Yang gua tangkap seperti itu sih. I see. Tapi kalau K-pop sendiri buat Tokyo League sebuah bahan referensi apa enggak sih? Kalau si K-pop sendiri ini? Kalau dibilang referensi ya didengerin mah pasti kita dengerin aja biar gak kudet aja gitu. Cuma apakah akan jadi referensi? Mungkin lihat ini aja, lihat situasi aja. Kalau emang nemuin yang oke, nemuin yang emang kita seneng, why not dijadiin masukan kayak gitu. Day6 Pak, Day6. Oh, Day6 tahu itu gua. Day6. Tahu itu gua. Iya. K-pop ambiar tuh, Pak. Mulai booming lagi band K-pop kan konsepnya dulu dance ya pasti. Saya kayaknya semenjak ada Day6 boom lagi deh band-band gitu. Semenjak dulu ya ada apa? Kalau Sendu. Seo Taiji. Oh, dulu banget gila itu. Jauh banget. Gila banget itu. Tapi FYI ini ya, maksudnya sedikit fun fact aja. Pernah baca dulu itu awal cikal bakalnya rasanya K-pop sekarang itu dari CEO-nya SM Entertainment gitu. Jadi dia itu awalnya punya band metal atau band rock gitu. Dia studi ke Amerika. Oh iya. Nah dia mau bikin sesuatu yang baru di industri musik Korea. Akhirnya dia belajar apapun yang ada di sana di Amerika itu kayak entah itu hip hop, rock, R&B. Pas dia balik ya kayak pop ice aja all in sama dia yang dia dapat disatuin semua. Iya. Rasanya K-pop kayaknya. Mungkin dari situ kali ya. Gue pernah mendengar ini sih. Gue pernah dengar itu sih. Ini soalnya pernah dibahas sama dosen gue soal itu. Oh gitu. Gimana? Dosen gue pernah ngebahas soal belajar. Jadi kayak emang nggak nyebutin nama tokohnya siapa sih. Cuma kayak fact bahwa K-pop itu sebenarnya adalah pergerakan yang dimulai dari sebuah research. Gue pernah dengar juga itu. Kayak gitu. Ya jadi mungkin itu kenapa konsep di setiap rilis beda genre. Cikal bakal mungkin. Betul. Iya sih. Tahu Hindia nggak, Pak? Hindia tahu gue. Nah, rame kan tuh kemarin tuh. Iya, rame banget. Tapi bukan Hindianya. Fans. Itu coba Pak, gimana Pak menurut pendapat lo? Ini gosip-gosip apa sih ini? Fenomena edgy dan tidak edgy gitu. Oh. Sebenarnya ini kan udah dari lama ya, kayak gini tuh ya nggak sih kalau kita ingat? Kayak apa ya, fenomena bahwa pada saat muncul sebuah band yang kayak gini, Fish itu kan sebenarnya kalangan terbatas tadinya kan, dia dengerin cuma anak-anak fisik UI doang kan tadinya. Segmented banget ya? Segmented, cuma somehow mereka bisa breakthrough gitu kan. Itu gila sih, itu seband itu semua jago marketing sih. Satu hal, buat gua drawback pada saat lu seband jago marketing personal, lu akan menarik orang-orang yang pendengar lu jadi seperti itu gitu loh. Kayak jadi general publik gitu ya, enggak? Sulit dikendalikan. Oh iya. Kayak gitu. Tapi itu kenapa? Iya, lanjut. Kayak gimana ya, kayak gue ngeliatnya itu emang sulit sih, apalagi banyak fans itu kan maksudnya memang anak-anak yang memang baru panas-panasnya ngerti musik baru gitu loh. Ya patut diakuin bahwa kalau baru pertama kali mengetahui sesuatu yang baru itu pasti panas-panasnya, ya kan? Pasti kayak pengen ngasih tahu semua orang soal itulah, pengen apa.
Lu kombinasikan dengan usia yang masih sangat belia, ya itu jadi kayak bom. Berarti lebih ke ininya ya, Pak? Lebih ke cara Kenapa? penjualannya berarti ya, marketingnya ya? Breakthrough-nya ya? Iya, dia kan marketingnya benar-benar ini kan, benar-benar mengambil apa yang lagi Gen Z sekarang nyampe banget kan, self care kayak gitu. Terus kayak intinya Desperate. ya terus kayak apa ya, kayak kritis, budaya kritis yang udah dimulai dari zaman bara suara ibaratnya ya. Kalau buat Gen Z kayak gitu. Dengan musik yang simple, yang nggak sulit. Musik Hindia kan sebenarnya adalah musik pop pada umumnya. Kalau buat gue pribadi mah, kayak gitu. Cuman atmosferik gitu ya, kayak lebih jadi bikin orang kali ya. Kayaknya emang orang. Tapi masalah tadi fans yang tadi itu, ya. Enggak, tapi masalah yang tadi fans itu. Saya fans ya, fans. Lanjut. Jadi kalau dulu inget zaman-zaman kayak yang zaman dulu kita tuh MCR, Fall Out Boys, terus Secret, kan edgy parah tuh kan? Iya, pada zamannya itu ya. Pada zamannya fansnya kan, cuman kayaknya ini fans-fans yang lagi diobrolin ini seakan-akan kayak fans-fans itu edgy, cuman kayak kelas aja gitu menurut gue sih. Iya. Klasik. Ini opini aja, sorry ntar kalau ada yang nonton fans Hindia ngomel lagi. Pasti ada yang ngomel sih. Gua ngomong tadi pasti ada yang ngomel. Padahal gue sedang tidak mendiskreditkan, gitu loh. Iya. Lanjut tadi mau ngomong apa tuh, Bang? Sorry motong nih tadi. Gue sampai lupa tadi mau ngomong apa gue. Gue mau ngomong apa tadi. Enggak, ini orang-orang Indonesia tuh sukanya apa yang atmosferik. Somehow kayak atmosferik itu kayaknya laku banget di kita loh. Iya. Kayak kalau gue merhatiin ya gitu. Hampir semua band independen yang lagi jadi hot trade sekarang, lagi jadi hot, ibaratnya pasar lagi naik, itu semua kan maininnya di atmosfer semua kalau perhatiin kan. Iya sih sebenarnya. Danila, Suara, 420 ya. Iya. Nah itu gue kalau yang mau gue tanyain, sekali circle misalnya dalam satu circle ada satu band dengan warna yang sangat diterima, lalu dikasih sama misalkan band kita itu pasti sukses gitu. Itu pengaruh nggak sih sebenarnya? Maksudnya kalau circle band lu misalkan lu punya teman band dan band lu sukses gitu, satu circle sama lu pasti berhasil nggak sih sebagai band gitu? Lu pandangan lu tuh gimana soal itu? Itu akan membantu lu. Tapi sukses enggaknya tergantung dari kitanya lagi. Kalau menurut gue. Tapi itu ngebantu. Punya koneksi, punya satu circle itu akan ngebantu lah. Karena emang musik itu kan dunia koneksi. Bermusik itu dunia koneksi. Kayak gitu. Nggak, maksudnya selain attitude, skill, integritas, lu harus bisa juga ngejual diri lu sendiri dan punya rekan-rekan yang bisa ngedukung lu. Kayak gitu. Iya. Seperti itu sih, menurut gue pribadi. Bener banget. Tapi kalau dari komunitas kita, Pak, Jepangan, kayaknya beberapa doang, Pak, yang bisa keluar dari Jepangan gitu. Ya, itu tergantung mindset nggak sih? Tergantung mindset nggak sih? Itu dari circle atau gimana, Pak? Mungkin kayak gini kali ya. Gue soalnya makin kesini emang ngeliatnya udah komunitas ini kan sebenarnya tempat bersenang-senang jatuhnya sekarang itu. Pada saat lu ingin keluar, lu harus paham dulu ini musik lu ini apakah masih musik tiruan pada waktu lu berkomunitas atau udah evolve kayak gitu loh. Karena buat gua memang sulit untuk keluar karena lu masih membawa identitas lu sebagai band cover kayak gitu. Let's say misalnya lu band cover One Ok Rock gitu. Iya. Lu pengen sukses, maksudnya lu pengen dikenal orang. Kalau lu maksudnya tetap membawa identitas itu, buat gua ya itu sulit gitu loh. Kayak gitu. Makanya kan sebenarnya kan fenomenanya di Jepang juga sebenarnya banyak kan. Kayak maksudnya kalau kita tahu misalnya kayak Haikara, gue lupa High MIT Color atau apa.
Orange Range itu Orange dulu adalah Range. band cover ex Japan. Terus bisa terkenal Terus ya? mereka kan dia terkenal kan mereka ngebuang identitas ex Japan ya. Mereka bikin baru, tapi dengan personal yang sama. Kayak gitu. Bahkan di Jepang ya? Kenapa? Iya. Bahkan di Jepang. Di Jepang kan ya komunitas itu tuh kalau kita kan di Jepangan, di sana itu nyebutnya Jiroxin kalau nggak salah. Jiroxin ya. Kayak gitu. Tapi kan Tokyo Light sendiri Pak awalnya emang bukan band cover ya Pak, di Jepang juga ya Pak? Gua ininya gitu. Ya bisa dibilang sih seperti itu karena yang gua cover pun nggak ada yang tahu gitu. Iya. The Band Apart gitu kan. Iya. Yang susah-susah bukannya nggak tahu nggak bisa mainin itu Pak. Aduh. Kayak Toe ya. Terus sekarang Math itu Toe, apa? ya. Math Hah? yang matematika itu loh. Math apa gitu. Yang tapping itu loh apa sih? Itu lagi Ucu Kombini ya? Iya, kayak ucucon bini kayak gitu. Mat apa sih? Metrok kayak gitu. Metrok. Nah, lagi ini kan lagi naik sekarang di Jepangan, ada beberapa yang bawain gitu. Udah mulai ada sih. Ya udah mulai variasi sih. Kayak gitu. Tapi berarti susah ya Pak untuk membawa warna kita misalnya warna band Jepangan band gitu untuk dibawa keluar gitu. Susah berarti. Yang bikin susah karena pada akhirnya akan terlalu meniru biasanya. Tapi kata lu tadi kalau misalnya mirip banget bakal sukses diterima di Indo. Nah, ini karena yang kita tiru itu sangat niche juga gitu loh. Iya sih. Sangat niche banget. Yeah. Laruku itu kasus-kasus yang yang one of a kind itu cuma Xerox menurut gua. Ya, nah itu Xerox gimana tuh Bang? Dia kan seplak itu sama Laruku. Yeah. Tapi memang dia beruntung di momen. Dia beruntung di momen. Pada waktu itu nggak ada yang nge-cover Laruku sampai seniat mereka. Yeah. Orang kaget, ini apa nih? Apalagi booming Japanese rock kan baru. Kayak gitu. Timingnya pas banget ya. Timingnya pas banget. Timing juga ngaruh. Kayak gitu. Iya. Intinya kesimpulannya susah aja Pak ya. Susah ya, harus restart dari nol ya, bikin ini sendiri ya. Buat industri, apalagi industri Indo gitu ya intinya. Iya. Sama harus belajar marketing lah pokoknya. Marketing penting ya Pak ya sekarang. Jualan ya. Penting banget. Jualan. Benar. Kalau teknis Pak, kalau teknis main bass, misal ada gear atau bass atau amps idaman kan sih yang pengen punya tapi belum kesampaian gitu. Belum kesampaian. Ampeg sih, gue pengen banget punya Ampeg. Ampeg ya? Ampeg FPT Pro. Itu gear yang gue pengen banget tuh. Emang suka musik main apa gimana sih kalau bass? Gue suka. Jadi kayak udah cocok aja soundnya sama gue. Kayak gitu. Ada sih gear yang pengen gue cari. Cuma kayak untuk saat ini gue udah kayak jack of all trade gue pakai musik main dulu. Bass line yang gue incer sih kayak Warwick sih. Gue pengen punya Warwick ya. Bisa Rich Bang, bisa Rich. Anjir, bass kapak. Kalau tips buat basis baru apa nih Pak? Benar tuh Bang. Tips buat basis baru ya? Ya. Kalau buat gue basis baru itu harus benar-benar tekun di basic. Harus benar-benar rajin di latihan fingering tangan kanannya. Tangan kanan. Terus latihan major scale. Sampai major scale itu lu bisa benar-benar ngelotok. Karena kalau dua hal itu aja lu udah bagus, buat gue lu kayak udah lebih bagus dari basis-basis kebanyakan nih. Oh berarti 3 Bang ya? Fingering, root note, sama scale ya? Root note sama scale ya. Kayak gitu.
Soalnya ini kayaknya bukan nggak tahu ya keluhan banyak bass Ya. atau gimana ya maksudnya. Hah? Mungkin ada yang mengawali kayak gua dulu pengen main gitar tapi nggak bisa terus main bass gampang. Ujungnya mungkin mainnya by ear doang bang. Jadi nggak tahu teori, cuman main udah lama. Cuman mereka nggak tahu teorinya, cuman main by ear aja, pendengaran aja. Oh. Mungkin nggak teknikal jadinya gitu loh. Stuck di situ. Sebenarnya bagusnya pada saat terbiasa dengan by ear, kalau buat gue pribadi, pada waktu lu belajar teori, lu jadi lebih cepet menurut gue malah. Kayak gitu. Oh gitu. Oh. Iya, karena kan kuping lu udah terlatih. Lu udah tahu, udah biasa mencoba mendengarkan. Terus begitu lu belajar teori, kayak itu tuh kayak lu akan apa ya, kayak pencerahan tiba-tiba deh. Biasanya kayak gitu. Orang tuh kalau gue belajar sering nih teori main tuh, kayak gitu. Sebenarnya lu udah bisa, tapi lu belum tahu aja apa yang lu pakai. Ya, kayak gitu. Oh. Oke. Kayak gitu. Kalau dari Teori sound, dasar sih. kalau dari sound Pak, basic gimana? Sound. Nah, Kenapa? Sound basic. Kalau Ya kan, dari sound, kalau gue lihat gini ya, kayak misalnya ada coveran Jepangan gitu. Banyak yang secara skill udah jago, cuman gara-gara sound dia mati aja gitu di panggung gitu. Oh, Ya kan iya, gitu kan. iya. Nah itu tips-tipsnya gimana tuh? Nomor 1 harus belajar ngedenger dulu. Belajar ngedenger temen. Belajar ngedenger si temen kayak lu sesuaiin dulu level bass lu ininya, volumenya. Kayak apa namanya? Jadi mindsetnya bukan lu kedengeran, tapi lu imbang dengan yang lain. Kayak gitu. Terus baru dari situ lu pelajari tuh kayak maksudnya yang di kenop-kenop tuh apa, bass tuh apa, treble tuh apa, middle tuh apa. Presence. Itu gampang banget. Kayak itu tuh hanya butuh lu ibaratnya 3 hari 4 hari belajar, gue yakin lu udah tahu gitu loh. Udah tahu maksudnya nih bassnya apa sih kayak gitu loh. Kayak lu kalau pengen soundnya lebih dem, lu pakai naikin bassnya. Lu pengen bass lu nembus, lu naikin treble-nya sama middle-nya. Misalnya kayak gitulah, hal-hal yang simple itu. Kedengarannya simple, tapi begitu dipelajarin, begitu lu praktekin, gue yakin akan ada perubahan sih. Kayak gitu. Itu sih menurut gue, kalau tips dari gue. Buat basis baru ya gitu ya. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita beres nih. Siap. Gimana biar tetap istilahnya persistence gitu di musik? Apa yang lo lakuin atau motivasi apa yang lo istilahnya telan buat diri lo sendiri konsisten sebagai gitu musisi ya? Gitu? Buat tetap bermusik. Yang jelas gitu. Harus punya target jangka panjang. Lo mau jadi apa di musik dan ngebagi target lo jadi beberapa hal dulu. Misalnya gini, kalau gue punya target gitu kan, gue punya target muluk-muluk gue adalah jadi rockstar. Itu target muluk-muluk gue tuh, gitu. Kan orang bilang kan, lo kalau kenapa? Iya. Kayak semua itu impian semua musisi kayaknya. Iya, cuma kan gue yakin banyak yang malu-malu tuh mau ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Iya, ketinggian. Kayak kalau buat gue ya kenapa enggak, lu setel aja jadi goal lu gitu kan. Karena kan maksudnya lu ngincaran tinggi, kalau meleset lu jatuhnya ke yang ya apa namanya ibaratnya moga-moga nggak jauh gitu loh. Iya. Itu ibaratnya target lu seperti itu. Nah, habis itu lu bagi-bagi kayak oke, di musik gue harus bisa apa nih, tiap tahun tuh kayak harus bisa mencapai apa. Tahun ini misalnya kalau dari segi ilmu gue udah harus katam ilmu apa. Atau kalau dari segi industri, terus misalnya di segi industri gue harus bisa nih kerja sama orang lain misalnya kayak gitu. Jadi ada goals kecil yang tiap tahun kita evaluasi kayak gitu. Dan itu akan menurut gue akan bikin kita lebih motivated sih untuk tetap ingin bermusik. Dan jangan lupa ya tetap harus seneng. Jangan lupa lo harus seneng pada waktu melakukan itu. Senang dan terorganisir ya Bang ya. Kalau sampai satu titik lo sedang total lu jenuh, lu bosan, lu kayak ngerasa gue stuck nih. Jangan bermusik dulu. Ya udah, ngapain kayak main game atau cari yang lain. Kayak gitu. Break dulu. Ya break itu bisa seminggu, bisa beberapa hari. Karena nanti begitu lo balik lagi, lo akan segar lagi. Setuju. Nah, terakhir kedua nih.
Kan silakan. Wah Muki ini kan lagi bikin band nih. Baru iya. nih. Nah, tips dari Bapak Alex buat buat band-band baru gimana sih mempertahankan sebuah band dalam waktu yang lama gitu. Coba tips-tipsnya. Tips saya, nomor 1 nih, jangan gak enakan. Jangan gak enakan buat gue pribadi. Jadi komunikasi gitu bang. Komunikasinya harus saklek gitu lah, harus ngomong aja. Paling contoh nih ya, paling kecil itu duit dah. Kita kan soal duit paling gak enakan kan. Nah itu awalnya hancur tuh. Soalnya gue tipikal orang yang bahkan dari awal gue ngeband pun, gue gak segan-segan buat nagih utang soalnya ke temen gue, kayak gitu. Dan gue gak segan-segan ngomong ke temen gue kalau gue ada utang, tolong ingetin, tolong tagihin ke gue gitu. Terus kayak pembagian misalnya, oh ini manggung nih, bla bla bla, ini kan gue yang mobilnya dari gue nih, jadi gue ngambil ini buat bensin. Itu omongin aja, jangan ditahan, beneran deh, kayak gitu. Kalau komunikasi segi, gitu bang ya intinya. Komunikasi gitu. Karena kan di band apapun itu udah hancurnya pasti karena duit, men. Nggak bohong gue. Kedua gitu. Apa Pak? Kalau kedua buat ini ya, buat biar langgeng ya. Kalau kedua buat gue, lo nongkrongnya harus disesuaikan sama teman-teman seband lo gitu. Kan kita sering dengar istilah gini kan, kalau ngeband harus nongkrong tiap hari dong gitu. Kalau buat gue kurang setuju sama itu. Karena kan ibaratnya misalnya lu seband, pasti ada 1-2 orang yang mungkin gak begitu nyaman nongkrong mulu gitu. Jadi buat gue ngeband itu diperlakukannya kayak pertemanan yang santai gitu loh, kayak gitu. Kalau bisa nongkrong ayo gitu, kalau enggak ya udah gitu. Ngumpulnya dijadwalin kayak gitu. Karena kalau saat lo ngebandnya dibikin terlalu strict kayak gitu tuh, kayak harus nongkrongnya tiap minggu apa gitu, bosen lo, jenuh. Kayak gitu. Natural aja bang di umur-umur ya. Natural aja. Natural. Gitu. Siap bang. Kalau dari pendapat gue sih itu. Mantap ilmunya. Setuju bang, benar. Mantap ini makanya. Pembicaraan yang sangat ini ya. Dapat insight baru ya. Iya dong. Saya memberitahukan. Hanya sharing apa yang saya tahu lah. Makasih banyak ya Pak Alex ya. Sukses buat single barunya, sukses buat Tokyo Light-nya. Terima kasih ya bener bang. Kalian semua juga. Ya. Thank you banget bang nih sharing. Banyak ilmu yang bisa dipelajari kalau yang nonton nih. Siap. Terus semoga nanti kabarin aja kalau udah terbit ya. Iya siap. Semoga pandemik juga cepat beres ya Pak ya. Amin ya nih. Udah lama nih pengen ngeband lagi. Iya pengen keluar ya Pak ya. Asli. Oke deh Pak, wassalam Pak. Makasih banget. Siap, sampai ketemu di lain hari. Teman-teman, sampai jumpa. Thank you banget Bang. Thank you. Yo.